Baik pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi kita ya. Baik Pak Darto, tadi kita sudah membahas bagaimana menjadi umat Buddha ya, caranya kita menjadi umat Buddha itu seperti apa. Nah, memang sih agama itu memiliki peranan yang penting ya Pak, memang sangat penting karena tanpa agama manusia itu dapat melakukan sesuatu tentunya yang apa ya, mungkin tidak terpikirkan terlebih dulu akibatnya seperti apa gitu loh. Jadi mungkin bisa putus asa, kemudian bisa melakukan hal-hal yang tentunya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Tetapi ketika manusia itu sudah memiliki agama, sudah yakin dengan apa yang menjadi pilihan nuraninya, mereka akan menjadikan agama itu sebagai pegangan dan pedoman hidup tentunya ya. Bahkan kitab sucinya itu juga merupakan menjadikan pedoman hidup tentunya, yang tidak, karena kitab suci itu kan tidak pernah berubah ya, tidak pernah berubah di setiap zamannya. Nah, sebagai manusia memang sudah seharusnya kita menggunakan agama itu untuk agama untuk hidup tentunya ya. Karena apa? Karena dengan memiliki agama, manusia itu dapat mengendalikan segala sesuatu ya, dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi di dalam hidupnya. Yang pasti bisa mengendalikan hawa nafsu. Iya betul, mengendalikan hawa nafsu mereka ya, karena aturan atau keyakinan yang mereka yakini tadi ya. Baik Pak, kemudian apa sih Pak yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa menjadi umat Buddha yang baik Pak? Karena untuk banyak sih mungkin yang meyakini atau memiliki keyakinan sebagai umat Buddha, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan supaya memang benar-benar sesuai dengan ajaran Buddha itu sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan adalah bagaimana menjadi umat Buddha yang baik? Iya. Sekarang saya coba balik tanya pada Ibu Yana, kira-kira gimana nih supaya bisa disebut umat Buddha? Apakah harus dengan istilahnya kemana-mana nanteng parita atau pakai baju yang ada gambarnya Buddha, terus pakai liontin gitu yang bergambar Buddha. Buddha Apakah gitu harus ya? seperti itu? Menurut saya tidak Pak, karena itu tidak menunjukkan kita menjadi baik. Nah, paling nggak ya memang sih kita harus tahu paritanya, kitab sucinya, terus kita juga harus tahu misalnya kayak apa ya, lambang-lambang Buddhis itu kita harus tahu. Tetapi kan di dalamnya lambang-lambang Buddhis itu kan ada melambangkan sesuatu tentunya di situ, dan itu mungkin yang harus kita praktekkan ya Pak ya mungkin. Jadi tidak cukup hanya kita tiap hari kita memakai kostum misalnya yang bergambar atau berlogo Buddhis gitu ya, berlogo orang Buddha. Tahu nih, kalau orang tahu ini agama saya Buddha gitu. Saya Buddha gitu. Jadi pakai kalung gitu yang liontinnya besar gitu. Mungkin kan banyak kan kayak gitu kan, pakai gelang-gelang yang mungkin dari warna bendera Buddhis gitu kan. Nah, tetapi menurut saya itu kan tidak menunjukkan kalau kita menjadi umat Buddha yang baik Pak. Nah, belum tentu. Nah, jadi sekarang bagaimana Pak untuk menjadi umat Buddha yang baik? Karena kan tadi kata Bapak tidak cukup hanya dengan memakai liontin, aksesoris yang bercirikan Buddhis gitu ya. Baik, kalau menurut Bapak bagaimana? Nah, itu tadi yang disebutkan tadi adalah cuma simbol-simbol aja. Belum tentu kita dianggap baik. Cuma untuk menunjukkan bahwa ke orang lain, ini loh saya beragama Buddha. Tapi juga bukan kayak seperti itu juga. Tidak harus Pak nih, aku pakai baju Buddha nih, aku beragama Buddha. Belum tentu, karena sekarang baju atau aksesoris itu dijual bebas. Siapapun boleh pakai. Berarti non Buddhis pun juga bisa. Silakan, selama yang pakai itu tidak keberatan. Betul. Itu cuma simbol-simbol. Bagaimana caranya kita menjadi umat Buddha yang baik? Itu adalah dengan sifat dan tingkah laku. Itu yang utama. Praktek ya. Prakteknya. Mungkin dari ucapannya selalu sopan, ramah. Mempraktekkan ajaran Buddha ya, baik dari segi ucapannya. Rendah hati. Dan itu harus kita lakukan dimanapun berada. Supaya menunjukkan bahwa kita sudah mempraktekkan ajaran Buddha, karena ajaran Buddha itu bukan untuk istilahnya dihafalkan. Di Buddha juga tidak menganjurkan tidak ada keharusan kita harus hafal kitab suci gitu ya. Hafal kitab suci atau hafal parita. Karena percuma kita hafal parita tapi kita tidak menjalankan. Karena Buddha itu adalah betul. ajaran. Betul. Kita nggak hafal pun nggak masalah.
Yang penting kita selalu Praktek. belajar untuk mempraktekkan ajaran Buddha. Itulah kita bisa disebut sebagai umat Buddha yang baik. Tidak harus itu tadi hafal parita, kemana-mana pakai parita, mana-mana buku parita, biar dikatakan, si A ini agamis banget, Buddhis banget, kemana-mana bawa parita. Nah, apa gunanya bawa parita kemana-mana kalau cuma dihafal tapi tidak dijalankan atau sekali. tidak diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari isinya parita itu. Berarti tidak ada kewajiban ya Pak, tidak ada keharusan ya. Tidak kita harus wajib. hafal. Tidak ada kewajiban kita menghafal parita gitu. Memang dengan sendirinya ketika kita itu melaksanakan puja bakti, dalam agama kan ada puja bakti ya. Puja bakti kan membaca parita baik itu secara Pali maupun secara apa ya? Iya, secara dalam bahasa Indonesia atau dalam Sanskerta ya kan. Ada beberapa pilihan karena ada beberapa sekte di dalam agama Buddha. Nah, ketika kita melakukan puja bakti secara rutin, kontinu, terus menerus, otomatis ya mungkin kita hafal ya Pak ya. Kan udah tertanam di otak. Nah, katakanlah biarpun kita nggak hafal tapi begitu sembayangan, katakan parita Buddha Wisati ini, pertama kita dalam ingatan nih kayak apalah parita Buddha Wisati, tapi begitu ada salah satu temennya yang memulai bait, Buddha Wisati kayak gini. Nah, memang tidak ada keharusan ya untuk menghafal. Paling nggak memang walaupun kita hafal, tetapi kita tidak tahu maknanya apa, apalagi bahkan sampai tidak mempraktekannya. Wah, ini parah banget ya Pak. Berarti memang walaupun tidak hafal parita, tetapi tingkah lakunya, ucapannya, tindakannya di dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan ajaran Buddha. Inilah yang patut ya Pak, patut diteladani tentunya. Itulah yang namanya umat Buddha yang baik. Iya, karena kita tidak harus menghafal. Karena ajaran Buddha tadi tidak harus dihafalkan, tapi harus dipraktekkan. Karena Buddha itu ajaran. Artinya siapapun boleh mempelajari ajaran Buddha, biarpun dia tidak umat Buddha, silahkan. Selama yang mempelajari itu tidak keberatan. Betul. Mau dari agama A, B, C, monggo silahkan. Buddha sendiri juga sudah bilang, ajaranku ini universal. Siapapun boleh mempelajari. Boleh manusia, dewa, istilahnya alam akhirat pun silahkan mempelajari. Dan mempelajari Buddha itu tidak harus beragama Buddha. Jadi ajaran Buddha tidak harus menjadi umat Buddha. Betul. Boleh ya, berarti silakan. Dipersilakan. Silakan. Tidak ada batasan atau larangan untuk semuanya mempelajari. Iya, namanya belajar kan. Belajar. Nah, dan kita pun di dalam Buddhis sendiri pun juga tidak ada larangan kita untuk belajar ke agama lain ya Pak ya. Mempelajari itu kan tidak harus kita meyakini dan ikut ke mereka ya, tetapi belajar. Oh, kalau di dalam agama saya seperti ini, kalau di agama lain bagaimana ya? Kalau kerennya referensi lah. Betul. Karena kan kita membaca sesuatu itu jangan dari satu sudut. Katakanlah di depan saya ini pot berisi bunga. Terus saya tanya sama Bu Yana, pot itu modelnya gimana? Berarti Bu Yana jawab dari sisi sebelah kanan saya. Oh gini Pak, pot itu bentuknya lonjong, terus buntu. Terus saya coba tanya lagi ke seseorang yang sebelah kiri saya. Berarti jawabannya beda lagi. Apalagi kalau jawabnya lihat dari atas, oh bukan Pak, pot itu bulat, bolong tengahnya. Maka itu kita ibaratkan dalam memahami suatu ajaran agama itu, kita jangan saklek dari satu sisi. Kita boleh kok istilahnya dari referensi lain, istilahnya bukan persamaan ya, tapi pendapat dari yang lain. Boleh. Sebenarnya ini gimana sih? Karena Buddha sendiri juga mengatakan ya, saya pernah baca Pak. Jadi jangan mengatakan benar hanya dari pendapat satu orang. Betul. Kita boleh mengambil referensi lain ketika memang referensi itu memang bisa dibuktikan. Betul. Kebenarannya gitu. Buddha sendiri juga mengatakan seperti itu. Jadi kan sama sesuai ajaran Buddha. Silakan dibuktikan, mengundang untuk dibuktikan. Baik, memang tadi itu
untuk menjadi umat Buddha tadi ya Pak. Betul. Jadi tidak hanya kita hafal parita, kita membawa parita kemana-mana ya. Sekarang kan memang ada yang buku saku gitu untuk parita ditenteng kemana-mana. Ya boleh sih, tidak ada larangan kita membawanya ya Pak, karena kan itu kitab suci yang kita jadikan sebagai pedoman hidup kita tadi ya. Tetapi untuk menjadi umat Buddha yang baik tentunya tidak cukup hanya kita membawa parita, membawa kitab suci kemana-mana, kemudian kita hafal parita, itu tidak cukup. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Misalnya belajar meditasi. Betul. Nah, kemudian kan gini, saat ini era digital. Betul. Dunia Semuanya dalam ada ya. genggaman. Iya betul. Ngapain betul. nantang-nantang parita? Tinggal buka Berat-berat. googling. Oh ya, googling Ketik, sudah. katakanlah Betul-betul. parita Pancasila. Ketik keluar sudah. Oke, memang sekarang sudah zamannya Era digital. 4.0. Nah, Betul. ya 4.0. Jadi kita semuanya sudah tinggal googling aja, semuanya sudah lengkap. Kita mau cari apapun ya. Jadi tidak usah repot-repot. Yang penting prakteknya intinya ya Pak, prakteknya. Jadi ajaran Buddha Dhamma tadi yang sudah ditemukan kemudian diajarkan kepada umatnya, intinya tinggal kita praktekkan. Betul. Kita praktekkan baik dari tingkah laku, pikiran, ucapan kita, semuanya tentunya itu harus berlandaskan kebenaran tadi ya. Misalnya tutur kata kita ya lemah lembut, sopan, kemudian tidak suka ngomongin orang lain ya Pak ya. Tentunya intinya memang prakteknya, jadi praktek di dalam agama Buddha itu ya. Baik Pak. Kemudian nih Pak, biasanya agama itu kan identik dengan penghormatan ya Pak, identik dengan penghormatan, puja gitulah kalau di dalam agama Buddha. Nah, di dalam agama Buddha sendiri itu bagaimana sih Pak caranya kita melakukan puja yang baik atau melakukan penghormatan yang baik itu Pak? Baik. Dalam agama Buddha, penghormatan atau puja tertinggi adalah menghormat pada yang patut dihormat. Menghormat kepada yang patut dihormati. Siapa sih yang patut dihormat itu? Yang Pasti orang tua. yang pertama anggota sangha dulu. Anggota sangha, iya betul. Sangha, para romo Pandita. Ya. Dan yang paling dekat sama kita adalah keluarga atau orang tua. Iya. Termasuk guru Iya. agama itu juga patut dihormat. Pokoknya guru, tidak hanya guru agama ya, Betul. guru, karena beliau sudah Mengajarkan memberikan kita. pengetahuan kepada kita. Iya betul. Itulah orang-orang yang patut kita hormat, karena menghormat pada patut yang dihormati itu adalah termasuk berkah utama. Oh iya betul di dalam Manggala Sutta itu juga dikatakan Betul. ya. Terus gimana caranya menghormat itu? Yang pasti kalau kita ketemu sesama umat Buddha adalah Mengucapkan salam. salam anjali. Iya betul. Terus kalau ketemu anggota sangha nih, kita juga harus melakukan penghormatan dengan cara sujud atau namaskara 3 kali. Ditanya Wujud rasa hormat kita, ya. Kan bukan istilahnya orangnya yang kita sembah, tapi istilahnya adalah silanya kita sembah. Karena beliau melaksanakan sila yang lebih banyak dari umat Betul. biasa ya. Kita kan tadi dikatakan Bapak tadi cuma 5 ya Pak. 5. Kalaupun lebih boleh kita melaksanakan 8, itu 8. cuma mungkin hari-hari khusus ya. Posata. Nah, tetapi tidak hari khusus pun boleh juga ya Boleh, Pak. silakan. Nah, kalau kita menghormat biku sangga itu kan karena sila mereka, sila-sila yang dilaksanakan beliau itu lebih banyak ya. Betul, minimal 227. Iya. Nah, kadang-kadang kita yang 5 atau 8 aja banyak yang bolong. Apalagi sampai 227. Tetapi para sangga ini memang sangat luar Nah, biasa ya, mereka makanya- melaksanakan sila sebanyak Nah. itu, tidak pernah mengeluh. Nah, terus mereka juga melaksanakannya dengan semangat tentunya. Betul. Nah, jadi paling nggak kita menghormati Dari situ kenapa kita harus istilahnya namaskara ke sangha kalau ketemu sangha. Yang penting tadi bukan orangnya yang kita sembah Betul. atau kita sujud kepada orangnya, tapi ke sila yang Mereka praktek. mereka jalankan atau praktekkan. Baik. Bagaimana Pak caranya selain misalnya kita memberikan hormat kepada para biku, kepada misalnya orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ada cara lain nggak Pak ketika kita melakukan penghormatan atau puja di dalam agama Buddha itu? Ada juga istilahnya kita melakukan pradaksina, yaitu adalah berjalan mengelilingi bangunan baik itu wihara, pohon bodhi
atau di candi atau stupa itu sebanyak 3 kali. Nah, biasanya kita melakukan itu sambil memegang hiyo. Nah, kita muter 3 kali. Setelah 3 kali kita tancapkan hiyo, sama, tapi kita sujud lagi. Objeknya kira-kira apa Pak kalau kita melaksanakan pradaksina itu? Objek, mungkin kan ada objeknya. Kalau tadi kita objeknya misalnya biku, kita bernamaskara sebanyak 3 kali atau 1 kali boleh ya. Nah, ketika pradaksina itu objeknya apa Pak? Objeknya ya Bisa wihara ya? Bisa wihara, bisa pohon bodhi. Kenapa pohon bodhi bukan pohon yang lain? Karena pohon bodhi adalah pohon di mana Pangeran Siddhartha mencapai pertengahan sempurna atas usaha sendiri. Betul, berarti wujud hormat kita, terima kasih kita, terima kasih umat Buddha kepada pohon bodhi karena yang sudah melindungi Buddha selama 6 tahun. Patapa Siddhartha. Dari panas, dari hujan. Iya. Artinya di pertanyaan kenapa nggak pohon beringin kan sama-sama gede gitu. Yang kita bukan gedenya, tapi pohonnya, pohon salah atau pohon bodhi. Pohon salah boleh, pohon bodhi pasti boleh. Rata di setiap wihara di Indonesia itu pasti ada. Rata-rata ada ya pohon bodhi ya, karena memang yang kecil atau yang besar. Karena memang wujud terima kasih umat Buddha kepada pohon bodhi, karena di pohon bodhi situlah di bawahnya Patapa Siddhartha, Patapa Gautama mencapai penerangan sempurna tentunya dengan usaha sendiri ya. Bertapa menyiksa diri selama 6 tahun ya. Sebelum mencapai penerangan sempurna banyak sekali rintangan yang dihadapi ya. Nah, jadi sebagai wujud rasa terima kasih umat Buddha, mungkin dengan cara melakukan pradaksina pohon bodhi. Nah, jadi objek-objek untuk melakukan pradaksina tentunya penghormatan dengan cara pradaksina, mengelilingi objek puja sebanyak 3 kali itu tidak hanya pohon bodhi, tapi juga bisa candi, wihara, cetya, candi boleh ya. Stupa yang besar itu. Stupa, ya. Oke, baik Pak. Menarik sekali nih Pak, kita berbicara soal penghormatan. Mungkin saya pernah dengar Pak, ada Amisa Puja, ada Pati-Pati Puja. Nah, kalau Amisa Puja itu sendiri seperti apa Pak maksudnya Pak? Itu Amisa Puja itu penghormatan, itu pemberian bentuk materi. Nah, mungkin kita untuk menghormat guru agung kita di setiap sembahyang itu kan pasti di altar itu pasti kan ada kayak bunga, lilin, persembahan ya. Nah, itu kita persembahkan kepada Buddha. Bukan artian oke nih saya kasih persembahan kepada Buddha, saya kasih buah yang bagus nih. Bukan artinya kita kasih persembahan itu bukan istilahnya untuk dimakan Buddha, tapi istilahnya sebagai wujud penghormatan kita. Wujud bakti kita kepada Buddha. Oh baik, itu berarti berupa materi ya, berupa materi. Kemudian kalau ada Pati-Pati Puja itu seperti apa Pak? Nah, Pati-Pati Puja adalah penghormatan dengan praktek menjalankan ajaran Buddha. Oh iya. Oh berarti ada 2 ya, Amisa Puja, Pati-Pati Puja. Kalau Amisa Puja berarti penghormatan tentunya dengan cara memberikan materi, lewat materi ya, bisa misalnya kita atau memberikan benda, persembahan bunga, buah lilin, gitu ya, lilin, dupa, manisan atau permen gitu ya di altar. Tapi kalau pati-pati berarti penghormatan tetapi dengan cara praktek. Betul, karena tadi di dalam agama Buddha kan praktek ajaran ya, ajaran berarti kan memang harus dipraktekkan. Betul, Buddha adalah ajaran yang harus kita praktekkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Aduh, sekali menarik sekali nih Pak berbicara soal agama Buddha tentang penghormatan, terus kemudian kita menjadi umat Buddha yang baik tentunya ya. Memang sih banyak sekali ya umat-umat yang menyatakan diri sebagai Buddhis ya, tetapi belum tentu dia itu mempraktekkan. Nah, karena namanya ajaran Buddha itu kan memang apa ya, diberikan kepada kita praktek dan nanti hasilnya kembali ke diri kita sendiri. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak tentang bagaimana supaya kita bisa menjadi umat Buddha yang baik, tetapi setelah iklan yang berikut ini.